Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PIKA TV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam program Menuju Parlemen. Program ini kita hadirkan untuk Anda untuk memperkenalkan caleg-caleg yang ada di Kota Bontang, yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, maupun yang ada di RI mewakili Kalimantan Timur. Nah, menarik sekali beberapa narasumber sudah kita hadirkan untuk Anda, dan saat ini kita hadirkan salah satu caleg yang mungkin Anda semua sudah mengenalkan. Siapa lagi? Yaitu Bapak Muhammad Aswar. Iya. Apa kabar Pak Aswar? Baik sekali. Alhamdulillah. Beliau sudah hadir di sini. Beliau adalah salah satu caleg dari Partai Gelora. Partai Gelora nomor urut 1 di Dapil Bontang Utara. Bontang Utara. Pak Muhammad Aswar, Dapil Bontang Utara nomor urut 1 Partai Gelora. Nah, ini bagi Anda yang sudah mengenal, kita saatnya ingin lebih dekat mengenal beliau. Nah, saya sapa dulu Anda pemirsa yang ada di Samarinda. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda bisa bersama keluarga, bisa menikmati acara-acara kami. Apa kabar Anda yang ada di Tenggarong dan yang ada di Kutai Timur? Semoga bisa menikmati bersama keluarga Anda di rumah. Nah, pemirsa PIKA TV dimanapun Anda berada, tentunya saat ini masa kampanye, Anda mulai berpikir akan milih siapa, akan nyoblos siapa, karena apa? Maka PIKA TV hadirkan untuk Anda, memberikan alternatif-alternatif pilihan, sehingga Anda memilih dengan tepat untuk bersama-sama membangun Kota Bontang ini dan mungkin Kalimantan Timur ini, karena kita tahu bersama kita harus berkembang, kota kita harus berkembang, harus lebih baik, maka kita ingin menampilkan yang baik untuk Anda. Nah, langsung saja Pak Aswar, mungkin pertanyaan ini mewakili semua masyarakat Kota Bontang. Apa yang menjadi motivasi Anda, apa yang Anda inginkan sehingga Anda berniat untuk maju di kursi legislatif? Silakan Pak Aswar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, kalau kita melihat Nabi ya, Nabi itu di umur 40 tahun sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Umur saya saat ini sudah 42. Oh, dan bukan Nabi kan? Artinya bahwa di umur 40 tahun itu mestinya udah saatnya mikirin orang, udah saatnya untuk berbuat untuk lebih banyak. Bagi saya selama ini saya mungkin udah mencoba bermanfaat bagi masyarakat, tapi cakupannya kan lebih sedikit ya. Dan menurut saya partai politik dan politik itu, mohon maaf, jabatan itu menjadi instrumen terbaik untuk bisa berbuat lebih banyak buat rakyat. Mungkin itu yang melatar belakang. Kalau melihat dari tadi yang dijawab bahwa sudah berbuat meskipun kecil, nah ini mungkin bisa disampaikan nih, karena Pak Aswar ini kan banyak berkiprah di dunia pendidikan, mungkin di sosial juga, mungkin bisa digambarkan sehingga masyarakat semakin mengenal ini Pak Aswar. Oh ya, saya ini guru selama 13 tahunan. Oh ya, 13 tahun. Saya pernah jadi wartawan di sini di PIKA TV, dan waktu saya jadi wartawan itu lebih konsep ke urusan peliputan politik ya. Kemudian saya pernah jadi ketua HIPMI, sekarang jadi ketua Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia. Pernah saat ini jadi pengurus MUI, NU, mengelola beberapa pondok pesantren, di Bontang termasuk di Santen. Saya pikir saya punya modal sosial untuk kemudian bisa bertarung dalam pemilihan legislatif yang akan datang. Ya, cukup banyak sekali ya. Kalau kita dengarkan tadi, mungkin sangat layak, dan memang sudah saatnya kalau lihat keterangan apa yang disampaikan tadi bahwa 40 ini waktunya berbuat. Ini betul. Coba kita bertajam lagi Pak Aswar, bagaimana akhirnya setelah Anda punya niat itu, terus dukungan dari sekitar Pak Aswar sendiri, mulai dari lingkungan kerja mungkin, terus di kelompok-kelompok komunitas, termasuk di keluarga mungkin, seperti apa? Iya, awalnya memang di daftar pemilih sementara saya belum termasuk caleg ya. Tidak muncul namanya? Belum muncul ya. Seketika sambil berjalan kemudian teman-teman termasuk beberapa masyarakat minta, Pak maju Pak, maju. Akhirnya kemudian sebelum penutupan daftar pemilih caleg tetap itu, saya kemudian maju. Dan tentu juga punya perhitungan, dan alhamdulillah keluarga sangat mensupport, karena memang keluarga ini tahu betul ya, dari mana saya berada. Ya, saya dulu kan aktivis ya, pernah menjadi ketua, malah melintang ketua pelajaran mahasiswa Kota Bontang di Samarinda 2 periode.
pernah menjadi presiden mahasiswa di kampus ya, kemudian aktif di HMI dan saat ini menjadi ketua Ikatan Alumni Keluarga Pelajar Mahasiswa Kota Bontang di Samarinda. Jadi tentu saya juga tidak kemudian gegabah maju, tentu karena ada dorongan dari masyarakat dan alhamdulillah keluarga, famili mensupport gitu. Ya, Pak Aswar, saya lebih enak sebenarnya manggil Bung Aswar ini karena masih kelihatan masih muda ini. Ya, Bung Aswar apapun sebutannya lah, yang penting Aswar, Muhammad Aswar ya, di lembaran suara nanti. Apa namanya, identik ya kalau orang mau maju caleg itu kadang-kadang berbiaya tinggi, terus apa identiknya harus siap model yang besar gitu ya. Apakah Pak Aswar juga melihat hal itu seperti itu? Ya, sejak dulu saya punya prinsip bahwa masuk ke dunia politik itu siapapun itu maka dia harus gelar dulu dengan dirinya. Artinya udah urusan ekonomi udah clear lah. Udah clear ya. Bukan mencari pekerjaan. Bukan ya. Kalau mau mencari pekerjaan, mau cari kekayaan ya mesti saya fokus jadi pengusaha saja. Tapi tidak kemudian terlalu ego hidup ini kalau kemudian misalnya mikirin diri sendiri ya. Makanya saya bilang tadi bahwa tempat terbaik untuk bisa mengambil lebih luas ya di partai politik itu. Makanya terjun lah ke betul. Prosentase, kalau kita bicara prosentase mestinya semua optimis lah ya. Harus optimis. Harus, kalau bisa lebih dari 100%. Iya, karena optimis lah yang membuat kita bergerak ya. Optimis ya membuat kita kemudian melakukan langkah-langkah politik itu. Kalau tidak optimis barangkali agak susah juga. Karena politiknya hanya dua pilihannya, ya. Main-main atau serius sama sekali. Ya. Pilih yang mana? Ya serius dong. Serius. Ya. Jangan pernah berada di tengah-tengah. Ini untuk karena pasti jadi jangan main-main ini. Ya. Jadi, pasti bahan tertawaan itu kalau tengah-tengah. Jadi main-main sekalian atau kemudian serius. Iya. Artinya segala upaya, waktu, biaya memang harus dikerahkan untuk apa namanya mencapai yang kita inginkan. Kebayang nggak sih kira-kira nanti pada saat, nah ini termasuk pertanyaan masyarakat ya, kalau tanya apa sih janji Pak Aswar terhadap pemilih terutama di wilayah Dapur Bontang ini, ada nggak? Saya termasuk caleg yang menurut Bawaslu, Panwaslu itu paling banyak melakukan kegiatan sosialisasi terbuka. Iya, itu terbukti dari surat yang masuk. Di Bawaslu. Itu penting saya lakukan karena penting bagi saya tahu siapa yang akan milih saya. Begitu juga sebaliknya masyarakat penting tahu siapa yang dipilih. Jangan sampai kemudian karena di bawah tekanan dititipin apa sesuatu kemudian milih. Makanya saya perlu kemudian datang melakukan komunikasi, dialog dengan masyarakat, dan itu memang sepertinya seperti itu. Karena banyak juga kemudian banyak beberapa caleg ini yang jalan bukan dia. Bisa orang tuanya, keluarganya. Iya, saya terus terang tim saya juga banyak, tapi saya punya kepentingan setiap komunitas yang kami sudah lakukan komunikasi di awal, saya pasti akan datang. Ya, insya Allah. Makanya kayak kemarin ini ada 3 tempat ya, sore 2 itu malam kita kunjungi dalam rangka melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Langsung ya? Iya, betul. Dan itu menurut Pak Aswar salah satu cara efektif. Iya, betul. Karena masyarakat ini tipologinya harus bersentuhan, harus berkomunikasi, dan komitmen yang kita bangun adalah komitmen silaturahmi. Iya, barangkali itu. Ada nggak yang dijanjikan, pertanyaan tadi? Tentu karena ini pemilu ya, setiap periode itu kan masyarakat pengen yang baru, pengen ada perubahan seperti itu. Sehingga yang kita inginkan adalah setiap siapapun menjadi anggota dewan, harapannya ada perubahan-perubahan itu. Dan saya dengan latar belakang, modal sosial dan sebagainya tentu bisa memberikan hal yang baru bagi untuk kepentingan pembangunan Kota Bontang. Berarti sudah mencatat deh kira-kira apa keinginan masyarakat pada saat tatap muka. Kira-kira dalam sisi bukan hanya perubahan, pada sisi pembangunan maupun pada sisi persoalan mereka, apa yang Pak Aswar tangkap pada saat di lapangan? Umumnya mereka itu banyak menyampaikan hal tentang kemiskinan, pengangguran. Itu banyak yang lapangan kerja lah ya. Lapangan kerja, khususnya lapangan pekerjaan.
Dan ini menjadi catatan besar bagi saya untuk kemudian memperjuangkan investasi di Kota Bontang, walaupun sebenarnya tugas Dewan itu kan hanya 3 ya, legislasi buat undang-undang, kemudian hak budgeting, kemudian pengawasan. Tapi kita akan support siapapun menjadi wali kota ke depan untuk memperluas menjamin investasi di Kota Bontang sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka luas. Nah ini kan sebenarnya sesuai dengan bidang Pak Aswar sebagai mungkin sosok pengusaha ya. Ada nggak satu langkah solutif atau mungkin gambaran bahwa Bontang itu sebenarnya seperti apa sih dengan kota industri, dengan pemerintahan seperti saat ini, dengan masyarakat yang saat ini, pada sisi tadi ya kita bicara investasi maupun industri maupun usaha lah ya. Iya, kalau saya mencoba untuk mengkritisi pemerintah, hari ini pemerintah tidak punya tujuan kota yang lebih tajam gitu ya. Yang ini ya. Yang kemudian mengkerucut dan bisa menjadi wacana publik begitu. Kalau kita melihat misalnya Samarinda kan disebutkan sebagai kota jasa, perdagangan, itu clear ya. Balikpapan kota minyak dan kota wisata. Bontang ini belum begitu tajam ini, kota apa ya? Kota industri. Ada ini ya. Iya. Maksud saya karena kita ini dipersoalkan pada kepentingan IKN nanti, maka Bontang sebagai salah satu kota penyangga yang kemudian secara geografis agak dekat dengan IKN, semestinya dari hari ini dipersiapkan Bontang ini sebagai kota apa untuk dalam rangka mendukung IKN. Iya. Kalau saya bisa memberikan usulan bahwa Bontang dengan keunikannya, dengan keragaman budaya termasuk keindahan alamnya ya, kemudian lokalitas yang ada ini, mestinya Bontang selain kota industri menjadi kota wisata. Dan semestinya mulai saat ini dibangun itu wacana itu sehingga bisa menjadi wacana publik, kemudian masyarakat juga ikut terlibat dalam prosesnya sehingga betul-betul bahwa Bontang ini ke depan selain menjadi kota industri harus bisa menjadi kota wisata atau kota tujuan. Karena posisi kita beda dengan misalnya Samarinda dengan Kutim ya. Kita ini berada di sudut ya. Sehingga kalau misalnya orang mau ke Bontang memang betul-betul punya tujuan ke Bontang. Nah, untuk mendukung itu maka perlu ada hotel yang standar nasional, internasional, perlu keterlibatan kultur masyarakat, membangun kultur wisata dan sebagainya. Itu mungkin dibangun hari ini. Jelas ya. Baik pemirsa PKTV, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aswar, dari mulai alasan kenapa beliau maju sampai dukungan-dukungan dan peluang-peluang yang mungkin sudah digambarkan. Nah, tinggal pemirsa tadi sudah mendengarkan, maka silakan Anda mempunyai hak pilih, silakan Anda mempunyai hak untuk menentukan, karena yang terbaik bagi Anda tentunya juga yang terbaik bagi Indonesia maupun dari kota kita ini. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang satu ini, masih di Menuju Parlemen. Baik pemirsa PKTV, kita kembali di Menuju Parlemen, salah satu program yang memang khusus untuk mengenalkan para caleg-caleg yang sedang bertarung untuk menuju kursi legislatif. Nah, di sini saya hadirkan seperti yang tadi sudah kita kita ngobrolkan ya dari awal, yaitu Pak Aswar dari Partai Gelora nomor urut 1. Yang partainya nomor 7. Nomor 7, ya. Ya, partai nomor 7. Hanya 7 baru 1. 7 baru 1, itu anunya beliau ini. Ya. Nah, Anda sebagai pemirsa PKTV yang mungkin ada di Bontang, khususnya di Bontang Utara, Anda mungkin belum ada pilihan, maka bisa simak diskusi kita. Siapa tahu Anda tertarik. Nah, saya lanjutkan, Pak Aswar. Dari tadi kita sudah berbicara bahwa Pak Aswar dukungan dari lingkungan, termasuk keinginan Pak Aswar maju, yang motivasi. Nah, sekarang apa yang membuat pemilih atau pemirsa PKTV itu bisa tertarik pada Pak Aswar? Apa keunggulan Pak Aswar? Iya, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya punya modal sosial ya. Oke, modal
Saya pernah jadi ketua HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kemudian juga tergabung di Kadin, ketua HIPKI, Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia. Kemudian ketua keluarga pelajar mahasiswa Kota Bontang untuk khusus alumninya ya. Kemudian pengurus DNU bahkan DMI juga. Jadi itu yang membuat saya kemudian modal sosial ini membuat saya bergairah untuk ikut bertarung gitu. Jadi karena komunitasnya banyak, teman-temannya banyak, maka ini menjadi salah satu kebanggaan yang kira-kira kalaupun nanti dihitung komunitasnya itu sudah melebihi 1 kursi sebenarnya. Ya. Sekarang kira-kira dari yang tadi disebutkan beberapa komunitas maupun apa namanya kelompok-kelompok, sasaran ada nggak? Saya ingin fokus ke sini gitu, ada nggak? Dalam prosesnya saya tidak fokus dengan tingkat umur ya. Saya berjalan aja secara alami. Tapi dari survei kemarin itu ternyata pemilih saya lebih banyak di milenial ya. Oh iya. Milenial ya? Iya milenial ya. Kemudian ibu-ibu juga banyak gitu. Ibu-ibu ya, karena kalau ibu-ibu karena ganteng gitu ya. Kalau milenial karena mungkin menjadi tokoh inspiratif mungkin seperti itu ya. Saya nggak tahu. Nah makanya itu apa yang mungkin dari sekian setelah mapping ya daerah-daerah tertentu ada nggak daerah yang tidak punya pemilih terus dijadikan satu pemikiran harus ada pemilihnya gitu? Kalau saya lihat data yang masuk di saya itu persebaran saya hampir semua kelurahan masuk ya. Oh iya. Tapi kalau saya lihat itu lebih banyak di Api-Api, Bontang, Bontang Baru, termasuk Ploton dan Guntung. Oh iya. Wilayah kurang lebih merata ya? Hampir semua merata. Merata ya. Iya. Nah, apa yang membuat sehingga banyak dikenal oleh sekitar merata itu tadi menurut Pak Aswar? Itu tadi mungkin saya dulu pernah jadi wartawan. Kemudian waktu ada banyak keluarga ya juga ya di Bontang? Justru keluarga saya banyak di Bontang Selatan Iya. Jadi banyak kawan kan di Bontang Utara. Banyak. Iya. Pernah juga menjadi sampai saat ini menjadi Bontang Berdaya ya. Dulu kita bikin kegiatan-kegiatan bisnis mentoring bisnis pekanan, dan itu menjadi ikon juga dulu di Bontang urusan bisnis. Banyak kita kumpulkan teman-teman, bikin komunitas untuk diskusi bersama dalam rangka melakukan pembinaan terhadap UMKM. Dan sudah berhasil ya, banyak yang dibina ya. Alhamdulillah ya, termasuk di komunitas G-Coach dan sebagainya. Beberapa kali datangkan pembicara dari Jawa, dari luar, itu menjadi concern kita selama ini. Mungkin latar belakang itu kemudian beberapa mungkin banyak orang kenal ya. Nah Pak Aswar, di dalam pertarungan ini kan tidak hanya orang-orang baru yang muncul ya, orang lama yang sudah duduk ini kan juga menjadi konsentrasi tersendiri. Gimana melihat para incumbent ini menurut Pak Aswar? Fokus saya bukan mereka sih. Oh gitu ya? Fokus saya potensi yang saya miliki itu yang saya memaksimalkan. Dan mereka juga kan punya zamannya ya. Dan setiap produk kan ada zamannya, dan saya percaya bahwa zaman ini zaman saya. Harus yakin. Iya, betul. Kan ada periodenya. Setiap orang kan ada zamannya. Setiap zaman kan ada orangnya. Saya percaya saja bahwa zaman ini zamannya kaum milenial ini. Ya, gitu. Semoga lah. Nah, karena yakin tadi, mungkin pernah melakukan sebuah survei atau mungkin kajian yang memang meyakinkan Pak Aswar sehingga memang bisa tembus ke tujuan atau cita-cita. Iya, kemarin ada survei internal yang kita lakukan. Popularitas saya di antara beberapa caleg, ini popularitas ya. Popularitas itu dibicarakan, ya populer saja gitu. Itu ternyata di urutan kelima. Di antara caleg semua caleg. Itu survei kami ya. Dan saya juga saya tidak juga intervensi survei itu karena saya juga tidak tahu siapa orang-orang yang survei. Tapi untuk elektabilitas tingkat keterpilihan saya di Bontang Utara itu urutan keempat. Wah, sangat peluang sekali. Ya, saya percaya bahwa capaian itu tentu tidak terjadi begitu saja. Dan memang dalam beberapa tahun terakhir ini setelah saya jadi ketua Partai Gelora, dan itu terus kami jalan terus untuk melakukan kegiatan
khususnya bersentuhan dengan masyarakat. Jadi wajar saja kemudian kalau hasilnya seperti itu. Dan kalau sebagai bahan pembukti perbandingan, kemarin juga PKB ada survei, saya juga di urutan keempat. Sempat ngintip-ngintip berarti ya? Oh iya, saya dikirimkan. Jadi keyakinan atau optimis ini semakin menyenangkan ya, insya Allah. Malah mensupport ya. Betul. Tidak mendahului kehendak Allah, tapi kalau kalkulasi ilmiahnya, insya Allah jadi. Amin. Ya, sekarang kan dalam perjalanan itu tidak fan-fan saja. Siapa tahu ada sedikit hambatan, ada nggak seperti itu? Enggak ada sih. Karena saya nikmati sih. Nikmati, jadi nggak ada hambatan. Apa arti pertarungan bagi Pak Aswar? Bagi saya ini adalah ibadah ya. Ibadah. Jadi kalau kita lakukan sesuatu dengan niatnya ibadah, maka niat akan menjadi ibadah. Dan finalnya adalah pahala ya. Bagi saya jadi anggota dewan itu amanah dan ladang pengabdian ya. Bukan cari duit. Bukan cari duit ya. Kalau mau cari duit saya nggak usah masuk. Saya fokusnya jadi pengusaha. Sudah jadi pengusaha. Ini pengabdian ya. Pengabdian gitu. Dan itu yang mendorong juga saya kemudian mau menjadi anggota dewan itu tadi. Saya ini sering sekali didatangi orang. Ngapain? Ngutang uang atau? Termasuk salah satunya. Bukan termasuk saya yang ngutang ya. Karena minta beras lah, kemudian pulsa listrik lah, mau pulang ke Sulawesi lah karena orang tuanya sakit. Banyak seperti itu. Dan saya merasa saya hanya berbuat karena bantu, nggak seberapa begitu. Dan kalau kemudian saya di pemerintahan atau di legislatif punya kewenangan, mungkin manfaatnya, persebaran manfaatnya bisa lebih luas gitu ketimbang hanya modal pribadi. Insya Allah lah. Nah sekarang kalau kita ukur-ukur dari apa yang sudah dilakukan, terus nanti hasilnya juga sudah yakin lah ya, namanya yakin itu kan sudah di luar nalar udah selain ke langit sudah ini yang putuskan. Nah kira-kira ada ketakutan masyarakat kalau Pak Aswar nanti kalau jadi tiba-tiba pintunya ditutup terus. Nah, ini gimana ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Dibuktikan aja dulu. Nah, pilih saja dulu ya. Iya, artinya saya pun punya rumah itu, saya memang udah persiapkan, ada kantor, ada rumah gitu. Jadi memang saya persiapkan untuk terima orang. Ya dikasih kesempatan dulu ya. Rumahnya itu untuk terima orang banyak itu siap pokoknya. Iya, jadi kalau nggak percaya buktikan saja. Ya tidak arif juga kalau kemudian semuanya dianggap bahwa kalau sudah jadi lupa gitu ya. Menurut saya masih muda ya. Saya masih punya kesempatan kalau panjang umur, maka sangat naik bagi saya kalau kemudian terpilih kemudian lupa. Kepentingan saya apa sih mau lupa sama orang gitu. Ya mohon bantulah masyarakat, ingatkan saya kalau kemudian misalnya nanti ternyata lupa gitu ya. Ya tentu tidak mungkin memuaskan semua ya, tapi kita akan maksimalkan komunikasi silaturahmi tetap terbangun, terjalin setelah terpilih. Mungkin itu bukan janji sebenarnya ya pemirsa, tapi bagaimana tadi saya pertanyakan itu untuk meyakinkan. Kadang-kadang pertanyaan masyarakat yang paling sering itu kan itu sudah jadi lupa gitu ya. Salah satu komitmen saya tidak akan ganti nomor HP. Tapi ada nomor lain nanti. Oh enggak, saya punya satu aja. Nggak ada nomor, nggak ganti tapi ada nomor lain. Gitu. Sampai harinya satu aja. Iya. Ini tinggal menunggu waktu sebenarnya untuk pencoblosan yang sebentar lagi, mungkin kurang beberapa hari ke depan sudah masa hari tenang dan lain. Kira-kira strategi apa yang Pak Aswar mungkin sudah lakukan atau akan dilakukan di detik-detik terakhir ini? Iya, tentu memperluas ya, kemudian mengupayakan lebih banyak waktu untuk kemudian berdialog dengan masyarakat, sambil kemudian memberikan pendidikan politik ya, mengedukasi masyarakat bahwa penting memilih calon anggota legislatif, tapi penting juga kenal siapa yang dipilih. Ya, maka jargon kami itu ini 7 baru 1, 7 partainya nomor urutnya 1. Jadi kalau sementara berjalan ke TPS
ingat aja 7 baru 1, 7 baru 1. 7 baru 1 gitu ya. Jangan lupa pakai bismillah ya. Saya pun juga mohon maaf, silakan saja kemudian sholat istikharah dulu. Kalau kemudian misalnya dirasa saya ini belum mantap ya silakan saja. Bagi saya jabatan itu amanah dan saya juga sangat takut kalau kemudian jabatan itu membuat kita masuk ke dalam neraka. Baik, saya masih kasih kesempatan sekali lagi yang terakhir, silakan memberikan sebuah kunci bahwa Pak Aswar adalah yang terbaik. Iya, bukan berarti saya merasa saya yang terbaik, tapi saya punya latar belakang yang jelas. Saya ini lulusan pondok pesantren, berarti saya santri, kemudian kuliahnya dulu di Fakultas Hukum, dan hari ini juga saya masih kuliah, Pak Teguh. Saya ambil kuliah di S2 di Magister Ilmu Pemerintahan di Unmul. Jadi setiap Jumat seperti hari ini saya ke Samarinda untuk kuliah. Itu dalam rangka memantaskan diri, karena anggota dewan itu penting bagi dia bersuara, tapi penting juga apa yang diucapkan itu berkualitas. Dan untuk mendukung itu ya harus sekolah itu anggota dewan. Harus punya ilmu yang siap. Ya, oke, itu. Ya, jangan lupa 7 baru 1. Baik Pak Aswar, terima kasih atas waktunya bisa diskusi. Semoga cita-citanya bisa terkabul. Amin. Dan bisa duduk di kursi yang legislatif yang di sana. Amin. Baik, pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Aswar Muhammad, Partai Gelora nomor Muhammad Aswar. Salah karena harus benar ini nanti di bilik suara. Ya, kita akan ketemu lagi di edisi yang akan datang dengan tentunya dengan caleg yang lain lagi. Namun semua pilihan ada di Anda. Kami hanya memberikan sebuah gambaran saja. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat bagi Anda semua. Saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi dalam Menuju Parlemen pada edisi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV, Gereja Benar.